Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Lisa tetap akan membahas tentang materi-materi matematika di kelas uji. Untuk itu, sebelum Bu Lisa menjelaskan lebih lanjut tentang materi apa sih yang akan kita bahas, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang nantinya kita dapatkan itu lebih bermanfaat, lebih barokah, dan lebih mudah untuk kita pahami. Baik, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Lisa lanjutkan ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Lisa akan membahas tentang bilangan pecahan. Kalau di video-video kemarin tentang bilangan bulat, sedangkan di video ini adalah tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan yang Bu Lisa bahas ini ada 3 materi. Yang pertama itu tentang pecahan senilai. Kemudian yang kedua tentang menyederhanakan pecahan, dan yang ketiga mengubah bentuk pecahan. Sebetulnya materi yang Bu Lisa sampaikan ini adalah materi yang sudah kalian dapatkan di kelas 6 SD maupun kelas 5. Bahkan ada yang kelas 4 sudah dapat. Nah, di sini Bu Lisa mau mengulang lagi, mau flashback lagi, mengingatkan kalian lagi terkait materi bilangan pecahan. Nah, untuk itu, supaya kalian lebih paham lagi dan mengingat, oh iya ya, ternyata materi ini sudah saya dapatkan ketika saya di SD. Oh iya ya, saya seperti ini caranya ya, gini cara mengerjakannya. Nah, seperti itu. Atau kalian boleh membuka buku catatan matematika kalian SD, SPM atau yang dan sebagainya. Di situ ada. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang materi ini, mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita bersama akan belajar bersama-sama tentang bilangan pecahan. Materi tersebut merupakan materi pada bab 1 bilangan, kelas 7, semester ganjil, tahun pelajaran 2020-2021. Standar isi, kompetensi inti. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. 4.1 menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan biasa, campuran, desimal, persen. Indikator yang akan kita bahas pada video ini yaitu 3.1.4 menentukan pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan, 3.1.5 mengubah bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, persen, dan per mil. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik mampu 1. Menentukan pecahan senilai dengan tepat, 2. Menyederhanakan pecahan dengan tepat,
3. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya dengan tepat. 4. Mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya dengan tepat. Mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya dengan tepat. 6. Mengubah pecahan biasa ke per mil dan sebaliknya dengan tepat. Bilangan pecahan. Pada materi ini yang dibahas adalah 1. Pecahan senilai, yang kedua menyederhanakan pecahan, dan yang ketiga mengubah bentuk pecahan. Pecahan sendiri terdiri dari 2, yaitu penyebut dan pembilang. A merupakan pembilang karena di bagian atas, per B. B merupakan penyebut yang di bagian bawah merupakan penyebut. A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Pecahan senilai. Apabila pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pecahan senilai. A per B sama dengan A dikali M per B kali M. Atas dan bawah jika dikalikan harus dikalikan dengan angka yang sama. Jika dibagi pun juga dengan angka yang sama. Untuk pembilang dibagi dengan angka yang sama, penyebut pun juga dibagi dengan angka yang sama. Contoh A 2/3 sama dengan, untuk menentukan pecahan senilai terserah kalian mau mengalikan atau mau menggunakan pembagian. Di sini Bu Lisa menggunakan perkalian. 2/3 Bu Lisa kalikan 2 untuk pembilang, bagian penyebutnya juga harus dikali 2 sehingga didapatkan 4/6. Sehingga 2/3 senilai dengan 4/6. B 1/8 sama dengan 1/8 bagian pembilang dan penyebut Bu Lisa kalikan 5 sehingga didapatkan 5/40. Jadi 1/8 senilai dengan 5/40. Menyederhanakan pecahan. Bentuk pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari pembilang dan penyebut. A per B sama dengan A per B, bagian pembilang dan penyebut juga harus dibagi dengan angka yang sama. Sama seperti pecahan senilai, tetapi ini hanya menggunakan pembagian saja. Contoh A 15/20. FPB dari 15 dan 20 adalah 5, sehingga bagian pembilang dan penyebut kita sama-sama bagi 5 dan didapatkan 3/4. Mengubah bentuk pecahan. Awal mulanya dari pecahan biasa. Di pecahan biasa ini bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran atau sebaliknya, bisa dirubah ke dalam bentuk desimal dan sebaliknya, bisa diubah dalam bentuk persen dan sebaliknya, bisa dirubah dalam bentuk per mil dan sebaliknya. Pecahan campuran juga bisa diubah dalam bentuk desimal dan sebaliknya, desimal dirubah ke dalam bentuk persen dan sebaliknya, persen dirubah dalam bentuk per mil dan sebaliknya, per mil dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran lagi dan sebaliknya. Jadi ada 5 bentuk pecahan yang akan kita pelajari hari ini. Pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya. Contoh 1. 4 dikali 3, kemudian hasilnya nanti ditambah dengan 2 sehingga didapatkan 12 ditambah 2/3 sama dengan 14/3. 2 26/5. Ketika kita mau mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran, maka caranya
26 dibagi 5 sama dengan 5 sisa 1, maka dapat ditulis 5 1/5. Berikutnya, dalam bentuk pecahan biasa dirubah dalam desimal dan sebaliknya, desimal dirubah dalam bentuk pecahan campuran dan sebaliknya. 1. 5/6 sama dengan, kita rubah dalam bentuk desimal. Ini karena penyebutnya itu bukan bilangan 2, 4, 5, 10, 20, maka kita bisa menggunakan porokapit. Caranya seperti itu, sehingga didapatkan 5/6 bentuk desimalnya adalah 0,83. Sebetulnya itu masih terus 0,83333. Bisa dibulatkan 0,84. Nah, pada materi ini Bu Lisa cukup menggunakan 2 angka di belakang koma saja, sehingga hasilnya 0,83 atau 0,84. Nomor 2, 0,52 sama dengan, karena di situ 2 angka di belakang koma, maka 52/100 sama dengan 52/100. Karena FPB dari 52 dan 100 adalah 4, maka kita bagi pembilang dan penyebutnya 4, sehingga didapatkan 13/25. Jadi kita sederhanakan sampai ke bentuk yang paling sederhana. 3/5 kita rubah dalam bentuk desimal. 3/5 dikali berapa, yang nantinya kita bisa mendapatkan penyebutnya menjadi 10. Bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Ingat, 1 angka di belakang koma berarti dia per 10. Kalau 2 angka di belakang koma per 100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti dia per 1000. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Kan dikali 2. Maka pembilang dan penyebut dikali 2, sehingga didapatkan 6/10. Jadi bentuk desimalnya adalah 0,6 per 10, artinya 1 angka di belakang koma berarti 0,6. Keempat, 1/4 bentuk pecahan campuran ini dirubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Bentuknya sama dengan 5/4. Kemudian menggunakan cara yang sama seperti nomor 3, 4 bisa dijadikan ke bentuk penyebut 100. Jadi 5/4 dikali berapa biar menghasilkan penyebut 100. Sama-sama dikali 25 bagian pembilang dan penyebut, sehingga didapatkan 125/100. Per 100 berarti 2 angka di belakang koma, sehingga didapatkan sama dengan 1,25. Nah, ini dalam bentuk persen dirubah dalam bentuk pecahan biasa dan sebaliknya, persen dirubah dalam bentuk pecahan campuran atau sebaliknya, desimal dirubah dalam bentuk persen dan sebaliknya. Contoh 1. Oh iya, simbol persen itu seperti yang biasanya kita lihat di mall-mall, banyak sekali yang menggunakan persen-persen seperti ini, terutama di diskon-diskon. Kepanjangan dari persen merupakan per 100. Persen adalah per 100. Jadi dia per 100. Contoh 1. 6/10. Berarti 6/10 dikali 100%. Boleh menggunakan cara seperti ini atau menggunakan cara seperti tadi. Bagaimana caranya? 10 dikali berapa biar hasilnya 100. Jadi nanti bagian pembilang dan penyebut kita kalikan dengan angka yang sama. Atau lebih simpelnya menggunakan cara seperti ini. 6/10 sama dengan 6/10 kali 100%. 6 kali 100%, 600% per 10, sehingga didapatkan 60%. Nomor 2,
3/1/5. Karena ini bentuknya pecahan campuran, maka kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Bentuknya 16/5, sehingga didapatkan 16/5 dikali 100% sama dengan 1600% per 5, sama dengan 320%. 3. Bentuk desimal dirubah ke dalam bentuk persen. 0,24. Persen itu kan per 100. Ingat, kalau dua angka di belakang koma, dia sudah per 100, sehingga kita langsung bisa mengubahnya ke dalam bentuk persen tanpa menghitung. Jadi 24%, karena sudah dua angka di belakang koma. 4. 55%. Nah, 55% ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 55 per 100 sama dengan 55 per 100, FPB-nya 5, sehingga bagian pembilang dan penyebut dibagi 5 dan didapatkan 11/20. Pecahan campuran ini dirubah ke dalam bentuk per mil dan sebaliknya. Per mil dirubah dalam bentuk desimal dan sebaliknya. Pecahan biasa dirubah dalam bentuk per mil dan sebaliknya. Persen dirubah ke dalam bentuk per mil dan sebaliknya. Simbol per mil merupakan kepanjangan dari per 1000, sehingga simbolnya hampir mirip dengan persen. Kalau persen atas bawah nolnya 11, sedangkan kalau per mil atas 01 bawah nolnya 2. Itu simbol dari per mil. Contoh 1. 6/10 sama dengan 6/10 dikali 1000 per mil, sehingga didapatkan 6000 per mil per 10 sama dengan 600 per mil. 2. 3/1/5 ini bentuk pecahan campuran, kita rubah dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 16/5 sama dengan 16/5 dikali 1000 per mil sama dengan 16.000 per mil dibagi 5 sama dengan 3.200 per mil. 3. 0,24 ini bentuk desimal, dirubah ke dalam bentuk per mil. Per mil kan per 1000, berarti kita membutuhkan 3 angka di belakang koma, sedangkan nomor 3 itu hanya 2 angka di belakang koma. Maka kita bisa tambahi di belakang 4, kita tambahi dengan angka 0, sehingga didapatkan 240 per mil. Tinggal menambahi 0 di bagian belakang saja, dia sudah terbentuk menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, sehingga hasilnya 240 per mil. 4. 55 per mil, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 55 per 1000 sama dengan FPB-nya 5, berarti pembilang dan penyebutnya dibagi 5 sama dengan 11/200. 5. 46%, kita rubah dalam bentuk per mil, berarti 460 per mil. Kita tinggal nambahin 01 saja, sudah cukup, karena persen itu kan per 100, sedangkan kalau kita jadikan per mil berarti per 1000. Kita hanya perlu mengalihkan pembilang dan penyebutnya 10, atau bisa menggunakan cara seperti nomor 1. 46 per 100 dikali 1000 per mil, sehingga nanti akan didapatkan hasilnya 460 per mil. Nah, dari penjelasan tadi, supaya kalian lebih paham, Bu Lisa kasih tugas. Tugas ini merupakan tugas minggu keempat. Perintahnya, salinlah di selembar kertas tabel mengubah bentuk pecahan di slide berikut ini dan lengkapi titik-titik tersebut. Ini soalnya, silakan disalin di selembar kertas, kemudian silakan kalian lengkapi titik-titik yang belum diisi.
Bagaimana anak-anak tentang penjelasannya Bu Lisa tadi? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasannya tadi? Ketika kalian belum paham atau masih bingung, boleh kok diputar lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. Nah, sekian materi yang bisa Bu Lisa sampaikan. Kita akan bertemu kembali di next video yang akan tetap membahas tentang bilangan pecahan, tetapi ini materinya beda. Nah, supaya kalian tidak penasaran, kalian jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah sini, kemudian like. Sebelum Bu Lisa akhiri pembelajaran hari ini, maka kita tutup dulu dengan berdoa bersama-sama supaya ilmu yang tadi kita telah pelajari itu lebih bermanfaat dan lebih kalian paham. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana allazi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.